Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Edi Wibowo, NPM 202191055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan jasmani. Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan ujung tombak sehingga perlu mengembangkan profesional guru. Setiap guru memiliki potensi dan kebutuhan untuk berkembang serta merealisasikan dirinya. Keberhasilan pengelolaan pendidikan bergantung pada kualitas para guru. Kedudukan dan peran guru sangat besar pengaruhnya dan merupakan titik yang strategis dalam kegiatan pendidikan. Guru sebagai jabatan profesional, adapun prinsip-prinsip profesional seperti contoh: memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keamanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang dan tugas. Dan yang terakhir yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan dan sebagainya. Mengajar sebagai pekerja profesional, mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dengan pelaksanaan diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep ilmu pengetahuan yang spesifikasi. 2. Guru sebagai sumber belajar dan fasilitator. Guru sebagai sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, hendaknya guru melakukan hal-hal seperti contoh: 1. Guru harus memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibanding dengan siswa. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang akan dikaji bersama siswanya. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata siswa yang lain. Guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pelajaran, misalnya dengan menentukan materi inti atau core yang wajib dipelajari siswa, mana materi tambahan, mana materi yang harus diingat kembali karena pernah dibahas dan diingat kembali karena pernah dibahas dan diingat kembali lain sebagainya. Melalui pemetaan semacam ini akan memudahkan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai sumber belajar. Guru sebagai fasilitator, guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber beserta fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman akan fungsi media sangat diperlukan. Belum tentu suatu media cocok digunakan untuk mengajar semua bahan pelajaran di setiap media. Memiliki karakteristik yang berbeda. Guru perlu memiliki keterampilan dalam merancang suatu media. Kemampuan merancang media merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional.
Dengan perancangan media yang dianggap cocok, akan memudahkan proses pembelajaran sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Guru dalam pengelolaan dan demonstrator. Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator. Pertama, sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan sikap-sikap yang terpuji. Kedua, sebagai demonstrator guru harus dapat menunjukkan bagaimana cara agar setiap materi pelajaran dapat lebih dipahami dan dihayati oleh setiap siswa. Oleh karena itu, sebagai demonstrator erat kaitannya dengan pengaturan strategi pembelajaran yang lebih efektif. 1. Guru sebagai pembimbing siswa. Guru harus merencanakan tujuan, mengidentifikasikan kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru harus menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik, sehubungannya dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. 2. Guru sebagai motivator. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dari tingkah lakunya. Dalam tujuan motivasi ini, keinginan siswa untuk belajar sangat dipengaruhi oleh dorongan atau rangsangan dari luar. Seperti contoh, kompetensi pedagogi meliputi pengalaman mengajar merupakan masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan format tertentu. Pencapaian dan pelaksanaan pembelajaran meliputi tahapan pra pembelajaran, pengecekan kesiapan kelas, dan apresiasi kegiatan inti atau penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media atau sumber belajar, evaluasi penggunaan bahasa, dan penutup refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan sebagai contoh materi pelajaran secara luas dan didalami sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampuninya. 2. Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, dan seni yang relevan secara konseptual, menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Menurut Muhammad Uzair Usman tahun 2009, kompetensi sosial terdiri dari prestasi akademik, lomba karya akademik atau juara lomba, atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau non-pendidikan. Pembimbing siswa, kegiatan ekstrakurikuler atau pramuka, drum band, media karya ilmiah, remaja, KIR, dan lain-lain. Terima kasih, sekian
dalam penjelasan tentang peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan jasmani. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.